yatakawwan kalau Allah mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Faktanya di ayat Al-Qur'an banyak sekali sanjungan-sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin, kalangan Ansor yang mereka berjihad, berinfak, ithar segala macam. Dan ini merupakan bentuk manakib, artinya keutamaan dari para sahabat karena Allah sanjung mereka di Al-Quran. Namun yang banyak dilupakan orang, Allah Subhanahu wa taala pun banyak sekali menyinggung, menegur, mengkritik, bahkan sampai taraf menegur sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena perilaku mereka yang menyimpang. Mereka masuk surga atau masuk neraka itu tidak ada hubungannya dengan titelnya karena dia seorang sahabat. Dia masuk surga bukan karena dia seorang sahabat, pun dia masuk neraka bukan karena seorang sahabat. Surga neraka itu karena amal yang dia lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Oleh karena itu malam hari ini merupakan tema yang sangat bagus. Insya Allah setelah ini kita akan tampilkan beberapa data baik dari Al-Quran Al-Karim, dari hadis Nabi SAW, dan dari tarikh. Saya akan buktikan bahwa konsep adalatus sahabat yang selama ini digaung-gaungkan itu merupakan konsep batil, merupakan bentuk penyimpangan karena bertentangan dengan Quran, dengan hadis, dan dengan fakta dan data sejarah. Terima kasih, mungkin itu pengantar dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Masih 2 menit lagi, Ustadz. 2 menit lagi. Okay. Mungkin tadi kan kesepakatan di awal ya, kalau memang nanti ada di Al-Quran itu disebutkan surat berapa, kemudian kalau di hadis itu hadisnya yang bagaimana, bisa nggak kalau itu disebutkan semisal? Rencana saya mau sampaikan habis ini, Zed. Saya ingin tertib tadi karena saya ingin runtuh satu persatu dari Al-Quran, dari hadis, dan dari fakta sejarah. Dan tentu saja saya akan memulainya dengan fakta sejarah. Lalu dengan hadis, lalu dengan Al-Quran. Kenapa kita mulai dari data sejarah? Karena kita sebagai Ahlus Sunnah itu kan tidak terlalu menggunakan Quran, menggunakan hadis, kita lebih kepada qaul ulama, ya kan? Dan tentu saja saya akan mengikuti alur itu, namun saya akan pertegas bahwa data yang kita sampaikan itu diperkuat dengan data hadis dan Al-Quranul Karim. Ambil contoh misalnya, di dalam banyak sekali riwayat kita temukan bahwasanya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka melakukan banyak sekali kejahatan-kejahatan, bahkan di antara mereka dikatakan sebagai bughat. Bughat yaitu orang-orang yang melakukan jarimah besar, dosa besar karena melawan pemerintah. Siapa mereka? Semua yang memerangi Imam Ali dari perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan itu merupakan bughat yang zalimin, ya kan? Dan tentang posisi orang bughat kita sudah sama-sama tahu, hadis Ammar tatul fatul baghiyah yaitu milal jannah wa yad'unahu ila nar. Fiatul baghiyah itu mengiring ke neraka. Bahkan ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang aradu qatlan Nabi wa hammu bima lam yanalu. Di Al-Quran itu mereka ingin berupaya menghabisi nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran digambarkan peristiwa itu dan diabadikan, sehingga tadi saya katakan di samping Allah menyanjung sahabat, tapi jangan lupa Allah Jalla wa'ala pun mendokumentasikan, membukukan bagaimana perilaku mereka terhadap agama dan terhadap Rasul SAW. Dan terakhir sebagai catatan dari Nabi SAW, fi ashabi ithna asyara munafiqan, di tengah-tengah sahabat itu ada 12 orang
munafik. Nah, siapa Ada orang 12 munafik orang. di sini? Ada Orang? 12 orang. 12 Itu di orang hadis apa? munafik. Itu hadis Sahih Muslim, Ma'ruf. Oh, 12 orang munafik ya. Nah, Ya, hadis Sahih Muslim. Oke, waktu sudah habis. ya. Selanjutnya saya berikan waktu untuk Yai Hilman ya memaparkan materi 5 menit. Mau perkenalan dulu atau langsung Ustadz Hilman? Langsung saja ya. Langsung saja. Oke. Apa Ya, namanya? saya Oke. monggo silakan dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rasulihil karim amma ba'du. Ya, perkenalan dilewatkan saja kawan-kawan. Soalnya kan insyaallah sudah tahu lah. Kalau ditanya kredibilitas untuk membahas ini, saya hanyalah seorang santri yang diajarkan oleh guru-guru saya tentang ilmu agama. Lebih pantas guru-guru saya dalam membahas hal ini. Cuman karena kewajiban kita untuk menyampaikan perkara yang hak dan membasmi yang batil. Terkait yang disampaikan oleh Ustadz Ibnu Ubaidillah Shihab dalam mengutip, nanti katanya akan mengutip ayat Al-Quran kemudian hadis Nabi, itu saya rasa seharusnya beliau ketika mengutip itu membawakan penjelasan dari ulama sebagaimana yang telah Nabi sabdakan di dalam hadisnya. Ini ada di dalam Sunan Tirmizi, man qala fil Quran bi ghairi ilmi falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau riwayat maknanya itu man fassara al-Quran bi ra'yi wa in asoba falyatabawa maq'adahu minan nar. Kemudian kita terkait hadis kita mengenal salafus soleh. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan al haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Nah, ini saya mungkin akan memberikan kesempatan kepada beliau terkait menyampaikan pemahaman beliau dan pijakan beliau di dalam mengungkapkan terkait adalatus sahabah. Setelah beliau menyampaikan apa yang menjadi pijakan beliau, mungkin kami akan sampaikan apa yang menjadi pijakan kami, sehingga kami mengatakan bahwasanya adalatus sahabah adalah ijma. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Cukup insyaallah. Waktu masih, Ustadz? Cukup, Ustaz. Masih nunggu dalil-dalil dari dan pemahaman dari beliau. Siap. Nggih. Ini sebenarnya waktunya masih, cuman dari kedua pemateri masih menunggu. Tapi begini ya, poinnya adalah tadi saya mendengar dari pertama pemaparan Ustadz Ibnu Shihab bahwa terkait konsep adalatus sahabah ini adalah sebuah kedustaan. Itu poinnya begitu. Dan dia juga menyampaikan nanti akan mendatangkan bukti-bukti itu baik dari Al-Quran, hadis, dan bukti sejarah. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian dari Ustadz Hilman menyampaikan poin yang sebaliknya, bahwa adalatus sahabah itu adalah merupakan ijma, kesepakatan para ulama. Nah, dari kedua belah pihak ini belum memaparkan terkait referensinya. Monggo silakan untuk selanjutnya saya berikan waktu untuk Ustadz Ibnu Shihab memaparkan apa yang disampaikan di awal, artinya mendatangkan bukti-bukti bahwa memang adalatus sahabah itu sebuah kedustaan. Monggo silakan Ustadz. Ya. Tadi kita sampaikan bahwasanya tidak ditemukan satupun di Al-Quranul Karim ayat satupun walau wahidah, walau nisful ayat, sepenggal ayat pun tidak kita temukan satu ayat di semua surah yang menjelaskan bahwasanya
semua orang yang pernah melihat Nabi, bertemu dengan beriman dengan Nabi lalu matinya dalam kondisi iman, itu dipastikan adalah itu snusirah, dikatakan orang baik-baik. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala di banyak munasabah itu menegur mereka. Di Al-Qur'anul Karim setidaknya Allah menggambarkan para sahabat Nabi yang lari dari perang. Di perang Uhud, sahabat Nabi kabur, ya kan? Di perang Hunain, sahabat Nabi malah kabur, hampir semuanya kabur, tersisa Ahlul Bait saja. Nah, bahkan perang Khaybar pun seperti itu. Ini diabadikan di Al-Qur'anul Karim. Itu yang pertama ya. Dan tadi saya sempat nyinggung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang munafik yang terlibat dalam peristiwa Aqabah di Aqabah, wa hammu bima lam yanalu. Kata Al-Qur'an, wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu. Itu menggambarkan bahwasanya orang-orang yang bersama dengan Nabi ketika Tabuk, perang Tabuk, itu ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menjatuhkan Rasul dari bukit Aqabah. Itu di Al-Quran. Dan di hadis-hadis Nabi disebutkan siapa saja orangnya yang terlibat di dalam upaya itu. Nanti kita akan sampaikan itu ya. Yang kedua, ada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menegur beberapa sahabat yang mereka berperang, tapi bukan Allah yang mereka inginkan, tapi mereka minkum may yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada orang berperang tapi mengharap dunia. Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shautin nabi. Ada orang yang meninggikan suara di dekat Nabi. Bahkan yang menariknya lagi, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah Jumat, ini Rasul nih yang khutbah Jumat, ternyata para sahabat meninggalkan Nabi, wa tarakuka qa'ima. Bayangkan saja nih, seorang Rasul lagi khutbah ditinggalkan, dikacangin begitu saja. Ini tentu saja bukan suatu manakib, bukan kebaikan yang tidak mungkin kita bisa untuk tiru. Bayangkan saja kalau ada khotib lagi Jumat, kita keluar rame-rame, itu bisa viral tuh, bisa viral. Dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu perlu diingatkan kembali bahwa di samping kita membahas tentang keutamaan sahabat di Al-Quran, kita juga harus melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keburukan sahabat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir Quraisy selama 13 tahun lamanya, mereka tetap saja tidak mau beriman. Turun ayat, kata Allah, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kebanyakan mereka tidak akan lagi bisa beriman. Dan sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang kena khitab ini mereka tidak lagi beriman. Seperti itu Ustaz untuk ayat yang bisa kita bawa. Adapun untuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama tadi saya bawakan hadis di Sahih Muslim, dan ini saya tekankan kembali karena ini hadis yang jarang dikaji oleh orang ya, dan jarang jadi perhatian khusus. Makanya saya tekankan, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fi ashabi 12 munafiqan. Saya izin tampilkan data, boleh saja?
Monggo, monggo, monggo. Oke. Ini saya izin tampilkan data tentang orang-orang munafik. Saya bawa di Sahih Muslim. Ini datanya. Kalau nyiapkan data terpotong kan nih? Terpotong jam kan nih? Enggak. Monggo silakan. Ya. Izin. Ini di Sahih Muslim cetakan DKI. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ashabi 12 munafiqan fihim thamaniyatun la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Thamaniyatun minhum takfihimud dubailah. Di bawahnya juga sama nih. Yang di bawahnya yang keren nih Zat sebenarnya. Qultu li Ammar ara'aita qitalakum ara'yan ra'aitumu wa inna ra'ya yukhti'u wa yusib aw ahdan ahidahu ilaikum Rasulullah faqala ma ahida ilaina Rasulullah syai'an lam ya'hadu ila nasi kafatan faqala inna Rasulullah qala inna fi ummati qala Syu'bah وأحسبه قال حدثني خديف وقال غندر أراه قال في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة 8 منهم تكفيهم الدبيلة. Nah, yang di bawahnya yang terakhir haddatsana Al-Walid bin Jumay. Itu ya. An-Nabi Tufail. Ini penting, Walid bin Jumay ini tokoh sentral nanti. Kunna nukhbaru ya annahum arba'ata asyarah. Ketika ditanya kam kan ashabul aqabah, ada berapa nih orang Aqabah tuh, orang yang terlibat ingin membunuh Nabi. Qala lahumul qaum akhbirhu idza sa'alak. Qala kunna nukhbiru annahum arba'ata asyara. Fa in kunta minhum, tapi kalau kamu bagian daripada mereka, kamu di sini maksudnya Abu Musa al-Asy'ari. Faqad kana al-qaumu 15, berarti ada 15 kata Huzaifah. Artinya Abu Musa al-Asy'ari terduga orang munafik. Wa syuddu billah anna 12 minhum harbun lillahi wa li rasulihi fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Oke ya. Masih ada waktu, Zat? Masih. 1 menit lagi. Oke. Ini hadis daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang membuktikan bahwasanya sahabat Nabi itu ada yang baik, ada yang tidak baik adalah hadisul bitanah. Ini bisa kita temukan di beberapa kitab. Misal di hadisul bitanah itu bisa kita temukan di Sunan An-Nasa'i. Bahwasanya tidaklah Allah utus Nabi atau utusan atau seorang khalifah kecuali selalu memiliki 2 pendamping yang baik dan yang buruk. Ini disebutkan nih. Bitanatul imam. Ma ba'athallahu min nabiyyin wa la istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatani. Bitanatun ta'muruhu bil khairi wa bitanatun ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alaihi wal ma'sumu man 'asamallahu azza wa jalla. Nabi punya sahabat-sahabat yang baik dan berarti Nabi punya sahabat-sahabat yang tidak baik. Oke. Ini sudah sangat jelas membuktikan bahwa klaim bahwa semua sahabat Nabi itu baik adalah klaim yang tidak benar, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan tentu saja tidak sesuai dengan data sejarah. Itu dari saya. Ini untuk tanya jawab belum, Ustaz? Belum. Biar nanti ditanggapi dulu.
Oke, siap. Oke. Oke, cukup Ustaz. Cukup, sudah. Mana? Oke. Ini untuk waktu saya agak nggak saklek ya, artinya saya agak longgarkan tadi jenengan sudah memaparkan hampir 8 menit Ustaz. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Monggo silakan Ustaz Hilman menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ibnu Syihab. Yang pertama, beliau membawakan dari Al-Quran, beberapa referensi dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi, beliau ambil dari Sahih Muslim, dan kemudian hadis Bitonah dari Sunan An-Nasa'i. Monggo, waktu kami persilakan untuk Ustadz Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini kami menunggu referensi pernyataan ulama, bukan pernyataan pribadi. Karena pernyataan pribadi berpotensi mudillatun indalil fuqaha. Nah, terkait apa yang dia sampaikan di dalam Sahih Muslim, saya rasa kalau memang beliau adalah seorang terpelajar atau seorang tolibul ilm dalam fan hadis, seharusnya mengetahui bahwasanya ulama penulis hadis menjelaskan isi hadis itu melalui bab, dan ini disampaikan oleh seluruh guru saya, masyayikhul Hind, yang saya ambil ilmu hadis dari mereka, selalu menjelaskan begitu di dalam mengajari saya kutubu tis'ah. Penjelasan ulama penulis hadis ada di dalam bab, bukan hadisnya kita baca kemudian kita pahami sendiri. Kalau sifat kita seperti itu, lantas apa bedanya kita dengan Wahabi? Di dalam Sahih Muslim, hadis yang dia baca tadi itu hadis nomor 2779. Hadis yang ini kan, seharusnya dia tahu Imam Muslim itu dalam hadis ini menulis kitab sifatil munafikin wa ahkamihim, bukan menulis tentang sifat sahabat yang munafik atau adanya sahabat yang munafik. Kemudian di dalam riwayat yang dibawa itu ada riwayat yang mengatakan inna fi ummati, di atas yang fi ashabi. Nah, kita melihat penjelasan ulama di dalam kitab Faidul Qadir, itu menjelaskan di dalam hadis ini lafadz fi ashabi alladzina yunsabuna ila suhbati wa fi riwayatin fi ummati wa huwa awdah fil murad. Yang di dalam riwayat lain itu dilafatkan dengan lafadz fi ummati, dan ini lebih jelas di dalam penjelasan atau pemaknaan pada kata isna asyara munafikon. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terkait bitonah, ini begini. Orang kalau satu kali sudah menunjukkan ketidakpahaman dia di dalam menjelaskan hadis, kami sebagai orang yang belajar hadis dan punya sanad hadis sampai ke baginda Nabi, itu mempertanyakan kredibilitas orang itu di dalam menjelaskan hadis. Kenapa? Karena di dalam ilmu hadis yang dipertanyakan adalah kredibilitas seseorang dulu sebelum apa yang dia ucapkan. Sebagaimana syarat hadis sahih di dalam kitab Tadribur Rawi atau At-Takrib lin Nawawi, matannya itu mengatakan hadis sahih itu mattasola sanaduhu rawahul adala wad dobit bighairi syakkin wal illah. Nah, sedangkan baru saja beliau menjelaskan berbeda dengan apa yang dijelaskan ulama. Ya, katanya peneliti seharusnya tahu dong pemaparan ulama. Kemudian seharusnya kalau memang mau melihat data, mau fair-fairan dalam melihat adalatus sahabat, sebenarnya saya menunggu apa yang dia paparkan sih. Kita punya data lebih dari satu kitab dalam mengatakan sahabat kulluhum udul, dan itu jauh lebih kredibel daripada orang yang ada di samping saya. Pertama, di dalam kitab Minhalul Latif fi Usulil Hadis Syarif yang ditulis oleh Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di dalam Adalatus Sahabah mengatakan as-sahabatu kulluhum udulun. Kemudian di dalam kitab At-Takrib lin Nawawi, At-Tadribur Rawi fi Syarhi Takribin Nawawi, sama mengatakan pun seperti itu. Qala al-musannif asani as-sahabatu kulluhum udulun. Kemudian masih di dalam kitab Usulul Hadis yang lain dari madhab yang berbeda, Al-Madkhal fi Usulil Hadis ala Manhajil Hanafiyah, itu mengatakan juga li sahabati bi asrihim khasis ila an qol fattafaqu ahlus sunnah wal jamaah ala anna jami'a sahabati udulun kabirahum wa saghirahum
man labasal fitana Allah. Man labasal fitan Allah. Nah, ini rata-rata mengatakan semua sahabat itu udul. Nah, terkait dalil-dalilnya, saya rasa sebelum pemaparan dalil, tolong kepada Ustadz Ibnu Ubaidillah Shihab memaparkan ulama-ulama yang dia pakai di dalam mengatakan tidak semua sahabat atau adalah sahabat itu bukanlah ijma. Karena kami punya dalil. As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan di dalam kitabnya Minhalul Latif, dalam bab adillatu adalati sahabah, itu banyak, ada yang minal Quran, ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ila akhir, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ah ila akhir. Kemudian ayat ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka ila akhir. Kemudian laqad radiyallahu 'anil mu'minina ila akhir. Kemudian wasabiqunal awwaluna minal muhajirina ila akhir. Kemudian ayat qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina istafa. Di situ di bawah beliau mengutip pernyataan Sufyan. Qala Sufyan hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan terkait hadis, ada beberapa hadis yang bisa dipaparkan dan ijma. Nah, yang menjadi sebenarnya pertanyaan kami simpel, Ustaz. Ulama yang mengatakan adalatus sahabah bukan ijma itu siapa? Kalau itu keluar dari mulut Anda, minta maaf. Apa yang Anda sampaikan tidak kami terima. Karena kami punya segudang dalil untuk mengatakan bahwasanya adalatus sahabah adalah ijma, dan apa yang terjadi di antara sahabat nasqutu amma waqa'a fi sahabah. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Monggo dipaparkan dalilnya. Oke. Terima kasih kepada Ustadz Hilman yang sudah menanggapi dari beberapa hadis yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ibnu Shihab, bahwa apa yang dipaparkan Ustadz Hilman mengenai hadis-hadis tersebut, ternyata para ulama ini memberi penjelasan yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ibnu Shihab dengan mengutip beberapa referensi, contohnya di Minhalul Latif, Takrib Nawawi, Madkhal fi Ushul Hadis, dan lain sebagainya. Sebelum ditanggapi Ustadz Ibnu Shihab, saya ingin menyampaikan bahwa pertanyaannya Ustadz Hilman, okelah, bahwa yang disampaikan Ustadz Ibnu Shihab mengenai hadis-hadis itu semuanya bisa diterima, artinya memang ada hadis seperti itu. Nah, cuman beliau meminta dukungan dari pemahaman yang seperti Ustadz Ibnu Shihab pahami itu, kira-kira ada gak ulama yang mendukung pemahaman itu begitu. Monggo silakan, waktunya kami berikan kepada Ustadz Ibnu Shihab. Ya. Terima kasih atas waktunya. Namun sebelum saya lanjut, host tolong untuk itu judul diganti host ya. Itu bukan aswaja Syiah. Saya bukan perwakilan Syiah. Fokus saja bikin tema tentang konsep adalatus sahabah. Ya, monggo. Ya. Toyib. Tadi Ustadz Hilman membaca ibarah ya, ibarah yang beliau katakan dalil. Itu sebenarnya tidak tepat ya. Ibarah itu perkataan ulama, dalil itu Quran, hadis, ijma dan qiyas. Itu dalil. Saya tertarik sebenarnya justru kepada dalil yang dibawakan oleh Ustadz Hilman tadi berupa ayat, ya kan? Katanya laqad radhiyallahu, membawakan surah itu idh yubayyi'una tahta asy-syajarah. Saya ingin membacakan sekaligus mengoreksi dalil yang digunakan itu ya. Kalau dalil yang digunakan adalah ini untuk menegaskan bahwa
sahabat Nabi itu semuanya udul, maka berarti Ustadz Hilman harus siap dengan risiko berupa kita akan memasukkan Abdullah bin Ubay bin Salul ke dalam sahabat Nabi yang Allah ridhai. Kenapa alasannya? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang juga ikut bai'at tahta syajarah. Kalau ayat itu yang digunakan oleh Ustadz Hilman dengan ikut-ikut ulama, maka Ustadz Hilman juga berarti harus memasukkan Abul Ghadiyah, qatilu Ammar, yang kata Nabi SAW, qatilu Ammar wa salibu finnar. Nah, pembunuh Ammar itu di neraka. Dan beliau juga harus memasukkan siapa? Abdurrahman bin Udais yang membunuh Utsman bin Affan. Dan insya Allah saya tidak tahu Ustadz ini akan menerima atau tidak ketika memasukkan orang-orang yang disebutkan tadi ke dalam golongan sahabat Nabi yang Allah ridhai. Nah, untuk membuktikan bahwasanya ayat yang dibawakan itu adalah ayat yang la yasluhul ihtijaju bihi, tidak layak untuk dijadikan hujjah, adalah kita akan bawakan sebenarnya ibarah. Tentunya pertama kita akan bawakan dari Imam siapa? Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ya. Ketika beliau menafsirkan tentang ayat tersebut. Lalu berkaitan dengan itu saya pun akan membawakan riwayat dari Fathul Bari sebagai bukti bahwasanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang dijamin keadalahannya oleh Ustadz Hilman karena beliau tadi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Di tafsir Ibnu Katsir saya tampilkan, mohon tunggu sebentar. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Sebentar, saya ambil dulu. Bisa dipercepat Ustadz waktunya biar nggak molor. Ya, saya tampilkan data dulu, Zed. Ya, silakan. Oke. Tafsir Ibnu Katsir sama di Fathul Bari. Ala kulli hal, sambil saya tadi data, ayat-ayat yang dibawakan tadi itu sebenarnya ayat yang tidak layak untuk dijadikan dalil bahwa orang yang pernah ketemu Nabi itu dijamin keadalahannya. Oke. Habis ini saya cari Zat. Saya izin ini dulu ya. Maksudnya sambil saya cari, saya izin bertanya ke Ustadz Hilman.
Kan gantian ceritanya nih ya. Monggo. Oke. Eh, Ustaz Hilman, Tunggu Ustaz, sebelum bertanya, mau pastikan dulu saya Ustaz. apa itu? Penulis dalam kitab ini berarti salah ya? Maksudnya? Kan antum bilang dalil-dalilnya tadi salah. Lah yang tulis Manhalul Latif ini Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki salah berarti. Kalau salah kenapa, Ustaz? Enggak, saya tanya salah enggak? Beliau salah tidak dalam memaparkan kalau ayat-ayat tadi dan hadisnya dan ijma'nya belum saya baca. Cuman kan antum bilang ayat-ayatnya salah, berarti yang nulis kitab ini salah dong, nulis ayat itu sebagai adillatu adalati sohaba, salah dong. Iya, kalau salah kenapa, Ustaz? Enggak, saya tanya beliau salah atau tidak. Iya, salah itu. Mantap. Lanjut. Nah, oke ya. Nah, Monggo. tadi Ya, antum mau Tentang- bertanya? Monggo silakan. ya, saya mau bertanya. Ustaz, ketika ulama nih, ketika ulama mengatakan adalah semua sahabat Nabi itu udul. Sementara Allah Jalla wa Ala berfirman bahwasanya wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu 'ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Ketika Allah memastikan bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mengetahui siapa-siapa yang munafik secara keseluruhan. Nabi tidak mengetahui. Apa alasan ulama mengatakan semua sahabat Nabi itu adil? Apakah ini berarti ulama lebih tahu daripada Nabi? Apa yang dijadikan dasar oleh ulama ketika Ar-Rasul Allah sebutkan tidak tahu siapa-siapa saja yang munafik, lalu muncul konsep ulama yang berbunyi as-sahabatu kulluhum udul, semua sahabat Nabi itu adil. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, Izin Ustaz, satu-satu. ini berkaitan Ustaz. Saya takutnya saya enggak nangkap, lupa. Ya, ada moderator catat ya. iya. Yang kedua, apakah konsep adalatus sahabah itu merupakan ajaran Rasul, tabi'in, atau tabi'ut tabi'in, atau siapa? Apakah Nabi memahami konsep adalatus sahabah? Nabi menganggap semua sahabatnya itu adil, kemudian sahabat Nabi pun beranggapan seperti itu, dan tabi'in beranggapan seperti itu. Apakah konsep adalatus sahabah itu adalah konsepnya Rasul, sahabat, dan tabi'ut tabi'in, atau siapa yang punya konsep itu, Ustaz? Fadhal. Nggih. Langsung tanggapi ya Imran nggih. Nah, Nggih. Monggo silakan. Yai, yang sebelum saya bacakan ibaroh, nih saya mau sarankan kepada beliau, membaca itu penting, Ustaz. Supaya kita tahu pemahaman ulama itu bagaimana dalam menyikapi dalil, bukan kita pahami sendiri. Ya kalau antum pahami sendiri, pertanyaan saya lebih banyak malah. Antum tidak, kalau saya tidak salah ya, Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandahlawi mengatakan di dalam kitab Fadhailul A'mal itu ada 15 cabangan ilmu yang harus dikuasai di dalam menafsirkan Al-Quran. Lah Anda kuasai tidak semua ke-15 itu. Dan sanad Anda dari guru Anda sampai ke Nabi ndak dalam fan ilmu itu. Maksudnya kan dasar-dasar fan ilmu itu tetap Al-Quran dan hadis Nabi. Apalagi ilmu ulumul Quran dengan ulumul hadis. Nah, itu satu sebenarnya, tapi ya lewatlah Ustaz. Soalnya repot, lama. Makanya saya tanya, disampaikan saja terkait ulama yang antum pakai. Kalau dalil, antum baru komentari satu, sedangkan Said Alawi ini nulis 7.
kapan selesainya. Kemudian yang antum bilang tadi ini konsepsi apa? Makanya baca Ustaz di dalam kitab yang tadi yang saya bilang wa adalatuhum tabitatun ma'lumatun bi ta'dilillahi lahum wa ikhbarihi an taharatihim wa ikhtiyarihi lahum. Ini memang ta'dilillah kata beliau, kata Said Muhammad yang barusan antum salahkan itu. Yang saya tidak tahu apakah yang saya meyakini kealiman beliau daripada antum. Kemudian terkait hadis pun ada hadis Nabi yang beliau tulis ya, khairukum qarni tsummal ladina yalunahu. Kemudian hadis Allah fi ashabi la tattakhiduhum daradan ba'di ila akhir. Kemudian hadis la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Antum udah infakkan berapa? Komentari sama. Kemudian hadis-hadis yang lain ada 5 hadis di sini. Kemudian setelahnya itu ada komentar terkait hal ini ijma. Kanya Ustaz, kalau antum tanya siapa yang mentakdil mereka, bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam firman-Nya dan hadis baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya satu, Ustaz. Antum belum jawab dari tadi. Belum juga antum jawab pertanyaan saya, sudah mau komentari dalil-dalil yang dibawakan Said Muhammad. Gini Ustaz, yang saya mau sampaikan kita ini diskusi berdua toh. Komentari dong yang saya apa yang saya pertanyakan, bukan dalil yang beliau tulis. Karena keilmuan antum tidak setara dengan keilmuan beliau. Makanya yang dikomentari yang di sini Ustaz, bukan yang di sini. Jadi itu Ustaz. Terkait dalil-dalil yang antum pakai mana Ustaz? Saya masih menunggu Fathul Mughith yang antum bawa kemarin. Soalnya kayaknya antum kurang baca itu dalam Fathul Mughith. Monggo ditanggapi. Pertanyaan Anda belum antum jawab Ustaz. Sudah saya jawab, cuman antum tidak paham. Pertanyaan Anda itu, ketika Allah mengatakan Nabi tidak tahu orang yang munafik, kenapa ulama bisa tahu bahwa tidak ada orang munafik di sahabat itu? Riwayatnya kan inna fi ummati. Riwayatnya kan inna fi ummati. Kan ada 2 riwayat di situ, Ustaz. Antum belajar enggak sih mustalah hadis? Iya, belajar. Oh, belajar. Kitab apa yang terakhir antum baca, Ustaz? Tadribur Rawi, Fathul Mughith, Masya Allah. sama Sakhawi. Ketika konsep ahli sunnah wal jamaah di dalam mentakdil sahabat, kok bisa antum pakai riwayat inna fi ashabi? Itu konsep siapa? Baik. Jadi saya jawab ya. Monggo silakan. Tayyib. Jadi yang sedang kita diskusikan itu adalah ibtal qadiyati adalatis sahabah. Batalnya konsep adalatus sahabah. Kenapa itu batal? Karena bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, dan bertentangan dengan fakta sejarah. Tadi di awal saya sampaikan bahwasanya Al-Quran itu menyanjung para sahabat itu sahih. Ya. Dan saya tekankan Al-Quran pun mencela sahabat. Kenapa ulama malah membahas atau menyampaikan sanjungan Allah saja, tapi tidak menyebutkan tentang celaan Allah di Al-Quran? Apakah ulama membahas, Ustaz? Sepengetahuan antum, apakah ulama yang antum ketahui membahas tentang orang-orang yang wahamu bima lam yanalu, yang ingin membunuh Nabi di Aqabah? Karena mereka telah membahas sehingga mereka tahu siapa-siapa saja yang munafik di sana. Padahal Ustaz. Iya, pertanyaan saya belum dijawab, Ustaz. Yang mana, Ustaz? Oh, dari tadi banyaknya pertanyaan saya. Dari awal itu, sebenarnya kalau saya ikuti pertanyaan antum yang ini, kita akan pindah ke pembahasan yang lain. Karena akan mempreteli dalil per dalil yang saya sampaikan tadi. Tapi
tanpa kita sadari sebenarnya mungkin ada beberapa dari 500 mata memandang ini sadar bahwasanya pertanyaan awal saya belum dijawab. Konsep antum di dalam menentang ijma adalati sahabat itu konsep siapa saya tanya? Konsep antum pribadi atau ulama siapa? Kalau konsep antum pribadi gampang, tinggal saya tolak pendapat antum. Dan mungkin sebagian besar kecuali pengikut antum, semua di sini kecuali pengikut antum akan menolak konsep itu. Karena konsep yang digaungkan Syiah kan. Tayyib. Konsep siapa, Ustaz? Oke. Artinya antum ingin mengetahui tentang siapa yang punya konsep bahwa tidak semua sahabat Nabi itu adalah, gitu kan ya? Ya, gitu dong. Oke, siap. Ada beberapa ibarah, ya saya turun level ya. Ada beberapa ibarah yang bisa kita diskusikan atau kita narasikan di sini tentang kedustaan ijma. Ijma itu kan harusnya kesepakatan semua ulama. Tidak ada ulama yang menyelisih bahwa semua sahabat Nabi itu adil. Faktanya ada beberapa ulama yang menyelisihi pendapat itu. Bahkan secara tegas, keadilan seluruh sahabat itu sebenarnya ada pengecualian. Saya akan tampilkan data. Ustaz, kalau perlu menampilkan data, kamera diputar dan dilihatkan ke wajah antum biar kita lihat wajah yang mengomentari ulama ini. Ya, ini data. Oke. Ya. Ijma dusta. Ya. Ini satu kitab namanya Fathul Mughith. Oke ya. Syarah Alfiyatul Hadits. Anda langsung ke mahallu syahidnya. Di sini disebutkan wa kalamidi wa ibnul hajib qawlan annahum ka ghairihim fi luzumil bahthi an adalatihim mutlaqan wa huwa qadiyatu kalami Abil Husain bil Qattan minasy Syafi'iyah. Ya. Ini yang pertama. Artinya Abil Husain bin Qattan adalah salah satu orang yang tidak setuju dengan konsep adalatus sahabah dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Ahlus Sunnah. Oke. Kemudian di sini dari kalangan Mu'tazilah ada juga. Ustaz, ibarat tadi dibaca sampai selesai. Jangan potong, dibaca sampai selesai. Yang tadi. Iya. Lanjut terus baca sedikit maka akan menemukan kebenaran. Terus baca lagi. Apa maksudnya? Yang tadi apa namanya? Antum bilang qaulun minasyafi'iyah, terus coba dibaca lagi terus. Fa innahu qala fa Wahsy qatala Hamzah wa lahu suhbah wal Walid syurbul khamar syaribul khamar qulna man dhahara minhu khilaful adalah la yaqau alaihi ismu suhbah wal Walid laysa bi sahabi innama ashabuhu alladhina kanu ala tariqatihi. Lagi sedikit lagi Ustaz, terus. Apa nih? Lagi baca setelahnya ada itu. Wahada ajibun. Iya, jangan dipotong dong, terus. Enggak, saya hanya ingin menunjukkan bahwasanya ulama Syafi'iyah yang bernama Abul Husain bin Qattan ini menolak konsep adalatus sahabah kulluhum udul.
Itu satu. Ini malu syahidnya. Ya. Oke. Dan ketika ada satu ulama yang berpendapat berbeda, ini dari Ahlus Sunnah aja nih, maka itu bukan ijma. Ya, itu jadi jumhur. Saya tidak mengingkari jumhur, tapi kalau ijma itu adalah ijma yang batil. Itu tidak benar. Ya. Itu satu. Kemudian yang berikutnya ini di Tawdihul Afkar. Beliau seorang mujtahid. Awalnya beliau Zaidi, kemudian jadi mujtahid mutlak. Tawdihul Afkar li ma'ani tankhil anzar. Ya. Ini bukti bahwa ijma itu ijma yang tidak benar, ijma batil. Ya. Ya. Al-qawlu bi'adalati as-sahabati kullihim fi dhahir. Perhatikan. Illa man qamad dalilu ala annahu fasikun tasrihan. Ya. Yang katanya semua sahabat Nabi itu adil, itu ada pengecualiannya. Kecuali orang-orang yang memiliki sifat fasik. Yaitu orang yang melakukan dosa besar. Oke ya. Nih, wala budda min hadzal istitsna ala jami'il madahib wa ahlil hadith wa ahlul hadith wa in atlaqul qawla bi'adalati sahabati kullihim fa innahum yastathnawna man hadhihi sifatuhu. Ulama ahlul hadis itu meskipun mereka mengatakan semua sahabat Nabi itu adil, itu pasti ada pengecualian. Wa innama lam yadhkuruhu linudhurihi. Tapi kenapa tidak disebut? Karena memang jarang. Ya, jarang. Ini membuktikan bahwasanya yang dimaksud semua sahabat Nabi itu adil itu adalah dusta. Atau sebenarnya ada pengecualian yang tidak diketahui oleh sebagian orang. Ya. Kalau orang itu sudah terbukti kedustaannya atau terbukti kefasikannya, maka itu tidak mungkin dikatakan adil. Saya bisa tampilkan. Di sini contohnya adalah Walid bin Uqbah. Ya. Adakah orang yang mengatakan Walid bin Uqbah itu adil? Tidak mungkin, karena Walid itu adalah orang yang fasik. Oke. Sekarang saya akan masuk nih ke data dan bukti-bukti bahwasanya konsep semua sahabat Nabi itu adil itu bukan ijma, itu ijma batil ya. Nah, kemudian ini saya akan buktikan. Ada beberapa sahabat Nabi yang ternyata dia orang yang memiliki ciri-ciri munafik. Okay. Dilaknat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal, saya mulai dari ini. Dari orang yang dilaknatnya. Ada di dalam kitab Majma' Az-Zawaid wa Manba'ul Fawaid, Al-Mujalladul Awwal. Ya. Nih, perhatikan. An Safina anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana jalisan famarra rajulun ala ba'irin wa baina yadayhi qa'idun wa khalfahu sa'ikun qala la'anallahu al-qa'ida was-sa'iqa war-raqibah. Ya. Nabi melaknat al-qa'id, as-sa'iq, ar-raqib. Siapakah yang dimaksud? Adalah Muawiyah, Abu Sufyan dan saudaranya. Di mana bisa kita temukan di riwayat yang lain. Nah, di sini juga perhatikan, dari Abi Tufail. Perhatikan nih. Perhatikan Abi Tufail. Wa an Abdullah bin Uthman bin Huthaimin qala dakhaltu ala Abi Tufail fawajadtuhu tayyiban nafsi faqultu la aghtanimanna dhalika minhu faqultu ya Abat Tufail an-nafarul ladzina la'anahum
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manhum sammihim manhum. Orang-orang yang Nabi laknat, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam laknat. Siapa mereka? Ini Abi Tufail, ya. Ya, Abi Tufail adalah murid daripada Hudzaifah ibnul Yaman. Ya. Abu Tufail punya murid namanya Walid ibnu Jumay. Ya. Punya murid namanya Walid bin Jumay. Sebagaimana tadi di riwayat Muslim tuh, ya. Ketika menjelaskan sifatul munafikin, betul bilang Ustaz Hilman tadi, kita lihat babnya. Ini bab tentang sifat munafik. Ternyata sifat munafik dimasukkan ke dalamnya adalah riwayat Walid bin Jumay, yaitu tentang peristiwa Aqabah. Saya kembali ke awal tadi. Peristiwa Aqabah. Siapakah orang-orang yang dimaksud di sini? Nah, tadi kita sudah temukan salah satu ciri-ciri dari mereka, ya. Ciri-ciri dari mereka. Takfihimud dubailah. Orangnya yang akan dilaknat oleh Rasul dan tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya adalah orang yang matinya kena dubailah. Siapa orang yang matinya kena dubailah? Itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di mana kita dapat ibarahnya? Kita bisa temukan dalam kitab namanya Al-Ma'arif. Kitab punya karangan Imam Ibnu Qutaibah. Nah, ini ada 12 tuh. Habis ini saya sebutkan satu-satu ya. Tokohnya. Di kitab Al-Ma'arif Imam Ibnu Qutaibah, orang yang dimaksud yang kena penyakit dubailah siapa? Yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya, bisa dicek dalam kitab Al-Ma'arif. Bentar, saya buka kitab Ma'arifnya. Takfihimud dubailah. Oke, ini kalau dicari tidak ketemu ini. Oke, bentar ya. Ya. Oke, Muawiyah Dubailah. Yang saya lanjutkan dulu sambil saya cari. Yang kedua, ini yang Nabi laknat pula oleh dari kalangan sahabat, ada beberapa yang Nabi laknat, dan salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abu Sufyan, dan Hakam bin Al-As. Di mana itu kita bisa temukan ibarahnya di dalam kitab mana ini Siyar A'lamun Nubala Imam Az-Zahabi. Ya. Apakah orang yang dilaknat oleh Rasul itu kita benar? Boleh tanya jawab setelah ada tanggapan-tanggapan. Monggo untuk menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Ibnu Syihab, yang tadi itu membawakan beberapa referensi dari Fathul Mughis, kemudian Taudhihul Afkar, Majma' Jawaid, Ma'arif, Syiar A'lamin Nubala. Monggo silakan Ustaz Hilman untuk menanggapi sesuai apa yang sudah disampaikan. Monggo. Kami berikan penyampaian.
Di mute, Ustaz Hilman dibuka. Iya, siap-siap. Ya. Terkait panjang tadi sebenarnya itu kan dalil-dalil semua dan sudah saya sampaikan dari awal, al haditsu mudillatun ila lil fuqaha. Makanya saya mempertanyakan terkait dalil-dalil yang disampaikan, ulama siapa sih yang setelahnya kemudian mengatakan orang-orang yang disampaikan itu bukan lagi sahabat atau terkeluar dari sahabat, kemudian riwayat-riwayat itu menjadikan adalatus sahabat itu bukan ijma atau mematahkan adalatus sahabat. Kemudian terkait yang dia sampaikan masalah Kutaibah itu kan di situ ada komentar di lisanul mizan wa qala al hakim ijtama'at al ummatu ala anna Kutaibi kadzab. Sebenarnya masih banyak beberapa riwayat yang lain yang bisa saya bawakan terkait Kutaibah, terkait dia musyabbihah dan lain-lain. Jadi antum ini sebenarnya ikut pemahaman mengambil riwayat-riwayat dari orang-orang yang bermasalah ya Ustaz. Nah, terus terkait apa lagi tadi? Sebenarnya dalil-dalilnya sudah cukup. Tadi yang dia sampaikan. Oh iya, saya baru ingat. Yang dia sampaikan tadi di dalam Fathul Mughith, kalau dia baca lanjut, itu dia tahu nanti kebenarannya. Kan yang dia baca ini, Haka al-Amidi wa Ibnu Hajib ilan kol sampai wahwa qodiyat. Ini kan yang dihikayatkan oleh Al-Amidi dan Ibnu Hajib itu adalah qodiyah atau kesimpulan dari kalam pendapatnya Abil Husain Ibnil Qattan Qaulun Minasyafi'iyah. Tapi itu sebenarnya dikomentari oleh As-Sakhawi yang mengatakan bahwasanya mereka ini keluar. Wahada ajibun, kata beliau, ini pendapat ajib, aneh, sudah dikomentari. Jadi Ustadz kalau baca sampai selesai Ustadz, nanti alasannya ada di sini, kan antum bisa baca, dibaca sendiri saja Ustadz, bisa toh. Nah kemudian Nah, apa Ustadz? fadhal. Ya. Sampaikan. Oh ya. Kemudian terkait yang antum bawakan tadi, sebenarnya apa namanya sudah terjawab dari referensi-referensi yang saya bawakan. Nah, semisal di dalam kitab Al-Madkhal fi Usulil Hadis ala Manhajil Hanafiyah itu mengatakan man labisal fitan aula, orang terkena fitnah atau tidak itu tidak apa namanya termasuk, kalau dia termasuk sahabat maka tetap udul. Kemudian itu juga disampaikan oleh Sayyid Muhammad, as-sahabatu kulluhum udulun kabiruhum wa sagiruhum man labisal fitana ay syahidal harba baina aliyin wa muawiyah radhiyallahu anhuma aw lam yashhadha bi ittifaqi ahli sunnah ihsanan li zanni bihim. Nah ini itu satu yang membantah apa namanya yang dia bilang masalah fitnah-fitnah kepada sahabat itu. Kemudian masalah ijma itu saya tidak tahu dia nemu di mana, kalau memang semua harus sepakat ya. Nemu di mana Ustaz? Nah kalau di dalam kitab Al-Luma punya Abu Ishaq Asy-Syirazi itu mengatakan ijma wa amma al-qaul fil al-qaul fil ijma Ustaz. Kemudian di dalam pembahasan fi syar'i kan yang kita pakai definisi syar'i kan Ustaz. Wa amma fi syar'i fa huwa ittifaqu ulama il asri ala hukmil hikayah. Nah, terkait ulama il asri ini ada penjelasan dari Syekh Yasin. Itu mujtahidi zamanin minal azman yakni ittifaqu jami'ihim. Nah, jadi zaman bukan apa namanya Ustaz, dari zaman sahabat sampai kita hari ini, kemudian antum tidak sepakat lalu membatalkan ijma terdahulu itu. Aduh, apa ya bahasa lembutnya itu saya bingung Ustaz. Nggak bisa. Atau apa namanya Ibnu Qattan ini kemudian membatalkan. Ibnu Qattan ini kalau saya tidak salah itu 600 Hijriah ya, 600 ke 700 lah. Iya ya, atau salah Ustaz? Antum salah memahami bahwa itu. Oh gitu dan ya. Antum salah memahami maksud ana. Oh gitu ya. Ya. Nanti ditanggapi saja Ustaz. Ya. Kemudian terkait ini aja Ustaz, biar tidak lupa, tadi ana minta ke antum itu sedangkan itu riwayat fi umatnya kan bukan ashab. Enggak, saya tidak baca riwayat, saya baca Al-Qur'anul Karim.
Saya baca dalil. Makanya itu Ustaz, karena antum baca Al-Quran tanpa penjelasan ulama akhirnya salah paham kan. Saya Oke. sudah bilang tadi. Ini bukan penjelasan saya, ini penjelasan ulama. Saya tampilkan ya. Saya Ya, buktikan bahwasannya sebentar Ah, Ustaz. Ulamanya saya- siapa dulu? Santai, tenang, santai. Jangan panik Ustaz, jangan panik, tenang. ya, Ya, terkait ijma itu Ustaz, kalau baca Al-Mustasfa itu mbok yo sampai selesai Ustaz. Aduh, ya Allah. Wes, rungkat. Kemudian antum baca Al-Mustasfa itu, baca sampai selesai masalah ijma. Kan antum mau mengutip kemarin itu saya ingat, cuman enggak tahu sudah dibawa tadi atau tidak, soalnya panjang sekali. Tapi kemarin saya ingat sekali itu antum bawa mausu'atul ijma fil fikhiyatil islamiyah. Ternyata konsep itu kan yang antum baca, kemudian antum bawa Jumhur dan Ghazali, tapi tidak paham pemahaman Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa. Ini kan yang ini Ustaz. Beliau bilang di sini, amma idza kafaru bi bid'atihi fa inda dzalika la yu'tabar khilafuhu wa in kana yusolli ilal qiblah wa yuqtaddu nafsuhu musliman li anna al-umma laysat ibaratan anil musallina ilal qiblah bal anil mu'minina wa huwa kafir. Orang, gini loh maksudnya Ustaz, biar antum paham. Orang yang mubtadi'ah atau ahli bid'ah, kafaro atau kufrun bid'atihi, itu ketika dia mukhalif tidak muktabar khilafnya. Nah pertanyaannya, khilaf yang antum bawakan ini dari siapa? Sedangkan yang tadi antum coba bawa As-Sun'ani, itu kan antum akui sendiri dia Zaidiyah. Minta maaf Ustaz, khilafnya As-Sun'ani itu tidak muktabar. Zaidiyah toh? mujtahid Jadi mutlak. coba, mujtahid menurut siapa? Jadi itu ini ada Ustaz. itu ada jurnalnya itu, Ustaz. Hah? Oh Anda percaya jurnal? Katanya dalil, kok percaya jurnal? Iya. Oh, jurnal, iya, saya pernah baca jurnalnya itu. Kalau tidak salah Durorusania atau Islam Web punya Saudi ya. Kok ngutip dari Wahabi, Ustaz? Tumben. Kok jadi Ustaz, turunan monggo ini? monggo mungkin ini Ustaz. Ijma yang antum klaim tadi itu dipreteli dulu biar jelas begitu. Ini ijma memasukkan bahwasanya kalau ada satu orang saja yang menyelisih di beda-beda zaman itu langsung membatalkan ijma. Itu pemahaman dari mana? Sedangkan yang menghikayatkan ijma kalau di dalam Minhalul Latif yang orangnya antum katakan salah, padahal beliau seorang syekhul hadis, ulama yang diakui, karomahnya nampak, dan seorang zuriat Nabi. Itu mengatakan bahwasanya yang menghikayatkan ijma bukan hanya satu orang, Ustaz. Beliau katakan ini saya baca lagi, mungkin antum lupa referensinya, padahal berapa hari lalu itu sudah saya tampilkan. Ad-dalil minal ijma'i ala adalati sahabah qala Ibnu Shalah summa innal ummata mujmi'atun ala ta'dili jami'i sahabah man labasal fitana minhum wa kadzalika bi ijma'il ulama'il ladina yu'taddu bihim fil ijma'. Kon nanti sampai panjang Ustaz. Cuman yang lain di sini. Kultu pendapat beliau ini. Ya Allah, kita mau bandingkan pendapat beliau dengan pendapat antum ini baina sama wasumur bor. Kultu wa qad haka al ijma'a Ibnu Abdul Bar 1, wan Nawawi 2, wa Imamul Haramain. Pertanyaan saya, menurut definisi ijma yang saya bawa tadi, di antara zaman-zaman mereka yang paling tua lah, Imamul Haramain itu apa namanya, atau Ibnu Shalah sekalian, Ibnu Shalah. Nah itu ada ndak yang mukhalif dengan beliau terkait adalatus sahabah? Jangan bawa ini Ustaz, orang hari ini As-Sun'ani itu mati tahun 1180 berapa? 82 berapa? 1182 ya dia mati. Yang antum bilang mujtahid itu jauh dengan An-Nawawi. Jadi tolong bawakan saya yang sezaman dengan mereka, yang mukhalif dengan mereka, kemudian baru antum bisa batalkan ijma itu. Karena definisi ijma seperti itu Ustaz, bukan yang seperti antum pahami dari kitab kontemporer yang entah dapat dari mana. Terima kasih.